Regional 8H dari kawasan Hutan Kayu, Jakarta Timur. Kita bersama dalam Kongko bareng Gus Dur. Saya Alif Imam bersama MGR Muhammad Guntur Romli dan juga Pak Acun akan memandu acara ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan Gus Dur juga sudah bersama kita. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Pada pertemuan pertama Pak Acun akan menyampaikan satu hikam pada kita yang nanti seperti biasa akan disarikan dengan lebih sederhana oleh Gus Dur. Lalu kita akan berdiskusi seperti biasa untuk tema yang barangkali bisa kita pilih pada Sabtu ini. Pak Acun, silakan Pak Acun. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang sahabatmu adalah orang yang memperhatikan kepentinganmu. Ma swahibaka illa man swahibak wa huwa bi'aibika alimun wa laisa dzalika illa maulakal karim. Khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Bukanlah sahabat bagimu kecuali orang yang mau berkawan denganmu ketika ia telah mengetahui kejelekan dirimu. Tiadalah orang yang seperti itu kecuali Tuhan yang Maha Pemurah. Sebaik-baik orang yang menjadi kawanmu adalah yang memperhatikan kepentinganmu, bukan karena kepentingan yang ia inginkan darimu. Mohon penjelasan dari Bapak. Ya, jadi di sini hubungan antara Tuhan dengan makhluknya. Manusia itu ada yang membuat. Yang membuat itu ada yang murni memang ingin buat manusia. Itu Tuhan. Tapi ada yang membuat, itu masyarakat, bukan artinya dibuat dalam bentuk tubuh, tapi dibuat dalam bentuk kelakuan, dalam bentuk kejiwaan dan sebagainya. Itu karena kebutuhan mereka, bukan karena kebutuhan kita. Nah, kita harus bisa membedakan. Kalau Tuhan nggak punya kebutuhan selain kebutuhan kita sendiri. Kalau manusia punya kebutuhan sendiri, seorang ayah akan memaksakan pendapatnya pada sang anak, itu kan nggak bisa lain. Ya, itu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waridu ya'ti bin hadrati qaharin li ajli dzalika la yusadimuhu syai'un illa tamahu. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil wa yadmahu wa idza huwa zahiq. Al-warid itu memang datang dari Allah yang maha perkasa. Sesuatu yang berhadapan dengannya pasti hancur berantakan. Seperti firman Allah Ta'ala sebagai perumpamaan, sesungguhnya kami lontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak pun menghancurkan batil itu. Sekejap saja yang batil itu pun yang lenyap. Mau komentar tentang warid kemudian dikaitkannya dengan hak yang batil itu, Pak. Al-warid itu sebenarnya dimaksudkan adalah hal tidak terduga yang merupakan hasil perbuatan manusia. Nah, apapun perbuatan manusia itu pada dasarnya ia adalah buatan Tuhan. Karena itu orang tidak perlu bersombong menyatakan bisa begini, bisa begitu. Nah, diumpamakan di sini atau dikemukakan bahwa yang benar itu tentu akan menang. Nah, ini bukti daripada seluruh perbuatan itu adalah buatan Tuhan. Ya. Ya, terima kasih Gus Dur. Pada pagi hari ini seperti kita ketahui ada pawai Pak Jun, ada aliansi masyarakat Bhinneka dari Monas kemudian ke HI, dan rencananya Gus Dur juga akan berikan beberapa orasi di HI. Ini yang menarik adalah bahwa
rencangan undang-undang, ada sebuah perangkat demokrasi dalam sistem negara yang sangat demokratis. Tetapi ada khawatiran yang dilontarkan oleh seorang pemikir Amerika, tapi kelahiran dari India, yaitu Farid Zakaria. Ada semacam fenomena liberal demokrasi. Ada demokrasi yang tidak liberal. Bagaimana dalam alam yang demokrasi ada, di situ ada pemilu, di situ ada undang-undang, ada konstitusi. Tetapi mengapa yang timbul adalah semacam masukan-masukan yang tidak demokratis di sini. Seperti yang di Indonesia ada perda-perda yang tentang masalah syariat, kemudian masalah pelacuran. Mungkin Gus Dur ada berapa masukan atau ada berapa pemikiran tentang fenomena demokrasi yang tidak menjamin kebebasan, demokrasi yang tidak menghormati hak-hak minoritas itu? Silakan. Pertama-tama saya ingin kemukakan apa yang terjadi pada pagi ini di HI ya, dari Masjid Tugu Monas. Itu kaum wanita pada umumnya ya, itu akan mengadakan katakanlah pawai arakan ya, yang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kebudayaan kita itu beraneka ragam. Nah ini istri saya juga ikut di situ. Iya. Tapi saya tidak akan ikut-ikutan karena itu urusan mereka gitu. Jadi itu barang yang non politis, nanti dianggap karena saya ikut jadi politis. Nah ini saya dengar katanya tadi malam ada rapat dari pihak Front Pembela Islam mau menggagalkan hal itu. Karena itu saya perintahkan kepada Garda Bangsa untuk memonitor keadaan terus-menerus di pinggir jalan. Kalau ada orang-orang FPI berani-berani mengganggu, harus dilayani. Sebab kesalahan kita selama ini adalah membiarkan FPI merajalela. Saya juga heran, itu kan polisi kok begitu dibiarkan saja. Itu kan tantangan kepada polisi bahwa anak buahnya Habib Rizik itu bukan aparat negara, kok berani-berani dia ngurusin keamanan sehingga kita terpaksa berkelahi dah. Ya. Lalu yang kedua itu pertanyaan dari seorang kolumnis di Amerika, Zakaria, ada berapa sih demokrasi di Indonesia itu di dunia ini? Yeah. Jawabnya sederhana, demokrasi yang tidak menghasilkan kebebasan murni, ya dia bukan demokrasi. Ini ya itu penting. Selama ini umpamanya di Uni Soviet saja ada demokrasi rakyat. Bung Karno dulu mengatakan demokrasi terpimpin. Jadi semuanya demokrasi itu kalau ditambahi sifat dia menjadi hilang kedemokrasiannya. Jadi ada pihak yang diuntungkan. Padahal demokrasi itu maksudnya ya pemilih menentukan, si A itu memilih, memimpin gitu. Nah ini kebebasan yang murninya gimana itu Pak? Ya kebebasan murni itu artinya ya mereka berusaha melalui undang-undang untuk menciptakan peraturan-peraturan itu murni. Nah sekarang kan seperti Tangerang, seperti di mana-mana ada perda itu tuh nggak demokratis sama sekali. Itu nggak ada urusannya sama demokrasi. Bisa disebut itu keinginan kepala daerahnya untuk bisa disukai orang, begitu saja. Nanti akan terbukti bahwa mereka itu salah karena rakyat tidak ingin begitu. Bayangkan saja dulu pemerintahan Orde Baru itu kan menyatakan dirinya hebat, nyatanya rakyat juga nggak mau ujungnya. Jadi ini demikian ya, jadi nggak usah khawatir, kita akan ada satu proses kayak apapun di negeri kita ini, proses ini sudah berjalan. Tetapi itu semua hanya dapat terjadi manakala kita berani mempertahankan demokrasi itu habis-habisan. Tapi yang menarik juga ini Gus Dur, seperti yang saya singgung tadi, bahwa mereka mengikuti apa yang disebut dengan prosedur demokrasi. Ada perangkat demokrasi, ada pemilu, ada partai politik, kemudian mereka juga ikut demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi mereka sebagai rakyat, itulah.
Nah, Ya ada apapun, tapi itu yang jelas rakyat tidak bebas itu. ya. Jadi memang patokan demokrasi adalah kebebasan. Bebasan. Kebebasan. Ya. Jadi rakyat itu berhak memilih yang mana. Nah, kalau Anda sebut Mesir umpamanya, ya Allah, tiap kali pemilihan kepala negaranya 98%, 99 sekian persen. Ini apa masa demokrasi itu? Dan baru lagi pemilihan sekarang. Yang demokrasi yang umpamanya seperti sekarang ini terjadi. Apa itu namanya di Italia itu, di mana apa itu Berlusconi, ya, Silvio. Berlusconi dan Prodi itu berebut suara sehingga terpaksa Mahkamah Agung ikut campur ngitung suara kembali gitu. Nah di sini kita lihat kematangan demokrasi itu ada yang perlu pakai apa namanya ribut-ribut, apa yang tidak. Mungkin ini bisa nggak disimpulkan seperti ini nih Gus, bahwa kelompok-kelompok Islam atau disebut dengan Islam politik itu masih dalam tataran demokrasi prosedural? Nah, Tidak juga, Gus? tidak. Pokoknya apa saja Islam nggak Islam sama saja. Kalau Islam itu menghasilkan sesuatu yang demokratis, oke, baik, itu dikatakan Islam demokrasi. Islam demokrasi. Contohnya di Turki. Turki itu kan ada apa namanya APP, partai yang menang, yaitu partai APP, keadilan kesejahteraan. dan kesejahteraan. Iya. Itu dipimpin oleh Najib Erdogan ya. ya Najib itu. Nah sekarang persoalannya adalah apakah dia menggabungkan atau membuat agama itu menjadi tulang punggung dari negara? Jawabnya tidak, ya selesai sudah. Nah jadi di sini kita lihat tidak ada dalam sebuah demokrasi itu satu pihak yang dibiarkan menguasai keadaan. Di Amerika Serikat itu kita lihat bagaimana demokrasi itu muncul mengganti pemerintahan. Di sana secara bergila, secara teratur ya, paling lama 2 kali itu. Itu biasanya orang-orang yang dari Thomas Jefferson ketika baru mulai merdeka, itu hak-hak individu melawan hak-hak kolektif dari masyarakat di bawah Alexander Hamilton. Terus sekarang berkelainya adalah orang seperti George Bush Jr. yang mengatakan yang terpenting hak-hak kolektif negara bagian, berhadapan dengan pendapat dari Senator Kerry yang mengatakan bahwa bagi dia demokrasi itu adalah hak-hak sipil dari warga negara secara perorangan. Jadi jelas itu masalahnya. Oke, kita akan kembali setelah kita sudah menyimak beberapa definisi atau beberapa pengertian tentang demokrasi yang disebut dengan menghormati kebebasan, kemudian ada hak-hak sipil, dan ini yang menarik bahwa demokrasi memiliki batasan-batasan yang jelas, memiliki standar yang jelas, bahwa yang terjadi apapun dalam beberapa waktu ini pengklaiman atau pengatasnamaan demokrasi, tetapi dalam tindakan, dalam beberapa standar tidak memenuhi. Kita masih belum ada penelpon, tapi sudah ada SMS, mungkin bisa kita bacakan nih Bung Andri ini. Ya, silakan. Ini dari Bapak Gunardi di Bogor. Gus, dalam agama Samawi yang asli tidak dikenal adanya ritual haji. Pun hewan atau binatang unta itu haram hukumnya. Bagaimana mungkin Islam bagian dari agama Samawi? Ini saya tidak begitu mengerti ini yang disebut dengan agama Samawi itu, Gus. Ya, pengertian agama Samawi ini adalah pengertian bahwa secara utuh agama itu seharusnya berkeyakinan Tuhan itu satu, ya, dan manusia itu dibuat bersaudara satu sama lain. Nah, bahwa kemudian perinciannya bermacam-macam itu terserah masing-masing. Itu tidak menghilangkan akar semula, ya, yaitu adanya kesadaran Tuhan itu satu, menempatkan diri di bawah Tuhan. Nah, jadi kalau dalam Islam itu ada sekarang ritus-ritus pengambilan itu udah biasa begitu itu. Di mana-mana agama yang mengambil. Sekarang kenapa agama Katolik itu masih menggunakan ritus dalam bahasa Latin, coba? Ya karena lahirnya Katolik itu di tengah-tengah Imperium Romawi yang menggunakan bahasa Latin. Kenapa bahasa
Islam itu bahasa Arab ya, itu ya wajar aja kan. Orang Hindu Sanskerta ya, orang Buddha itu bahasa Pali. Jadi itu barang-barang yang ya barang-barang ikutan, bukan esensinya agama, tapi dibuat menjadi esensi agama. Ambil contoh sekarang dalam sebuah agama di mana riwayat menunjukkan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW itu orang-orang agama Islam atau non-Muslim itu boleh berada di Madinah dan di Mekah di sampingnya masjid. Nah, sekarang nggak boleh, sekian kilo dari kota itu udah nggak boleh masuk orang non-Muslim. Dari Mekah begitu, dari mana? Ini semua adalah perkembangan agama yang tidak sesuai dengan asal usulnya, tapi tidak apa-apa karena nggak melanggar prinsip tadi itu, Tuhan itu satu. Dan ada pendapat juga, Gus, bahwa dari ibadah-ibadah ritual di Islam itu juga meminjam beberapa ritual sebelum Islam itu turun. Ya jelas. Riwayatnya aja semua Islam itu mengambil riwayat-riwayat dari lama. Timbul tanda tanya, kenapa Islam hanya mengambil dari agama Kristen dan agama Yahudi? Kau nggak ngambil dari apa itu namanya Hindu maksudnya? Ya udah nggak kenal kok. Iya, ada Pak Andre di Depok ini, Gus. Kita sapa dulu. Halo Pak Andre. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semoga Allah melimpahkan barokah dan kesehatan buat Gus Dur dan kita semua. Gus Dur, ini memang sekarang terjadi fenomena gerakan di mana eksekutif di daerah berusaha dengan kepentingan kelompoknya menerapkan perda atau peraturan yang mengakomodasi kepentingan agama Islam. Kita sih sangat bersyukur apabila itu positif, Gus Dur. Tapi kita juga tidak ingin agama Islam yang kita percaya ini dianggap sebagai penindas kebebasan umat lain ataupun kaum lain, terutama kaum wanita. Nah, ini kecenderungannya di Tangerang dan Depok sudah terbukti, Gus. Bisa nggak Gus Dur misalnya sebagai salah seorang tokoh besar di Indonesia menghimbau lah seluruh masyarakat, terutama kaum Nahdien, agar menolak Gus Dur praktek-praktek seperti ini, praktek-praktek mengatasnamakan umat Islam, tapi sebenarnya bukan kepentingan umat Islam, tapi kepentingan kelompok tertentu, agar menolak perda. Dan sekarang perda seperti Tangerang itu akan dilakukan di Depok, Gus. Lalu yang kedua adalah Gus, saya sering berinteraksi dengan beberapa ulama, Gus. Mereka sangat setuju bahwa syariat Islam itu diterapkan di hati nurani masing-masing, tidak perlu dilegal formalkan sebagai syariat Islam yang diberlakukan di negara, Gus. Nah, apakah Gus Dur setuju dengan pendapat ini? Karena sekali lagi kita ingin kehidupan berbineka tunggal ika ini tetap berjalan mulus tanpa ada merasa sekelompok masyarakat terutama yang berbeda agama ini merasa tertindas oleh Islam. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Mungkin bisa saja. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum. Nah, yang pertama yang Anda minta bahwa saya memberikan nasihat atau himbauan apa saja ya kepada orang-orang yang tidak demokrasi, ya nggak bisa dijalankan. Yang terpenting mendirikan demokrasi, sebab demokrasi itu adalah kuncinya di situ. Kalau nggak demokrasi mau diapakan? Nah, diantara yang harus ada itu adalah kunci itu, dasar dari demokrasi adalah kedaulatan hukum. Ini pokok. Nah, kita harus mengusahakan supaya terjadi kedaulatan hukum, supremasi hukum. Ya, sebelum ada supremasi hukum seperti itu ya percuma aja ngomong demokrasi seperti sekarang dikatakan Indonesia demokratis, itu omong kosong, belum. Jadi karena itu kita rincikannya perjuangan kita di situ, tidak dipindah ke tempat lain dulu. Lalu yang kedua itu pendapat itu ya pernah dalam sidang kabinet itu diputuskan zaman saya jadi presiden bahwa mau bikin syariah mau apa terserah, tapi jangan melanggar undang-undang dasar. Lah undang-undang dasar itu yang menetapkan siapa bahwa ini melanggar atau tidak, Mahkamah Agung. Kita aja udah gampang jadinya. Iya.
Ada Pak Yogi di Jakarta Selatan ini. Halo Pak Yogi. Ya, Silakan. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ini saya ingin memandang Gus Dur sebagai negarawan ya. Gus Dur, apakah itu demokrasi, supremasi hukum, dan yang penting adalah output. Saya mengamati hampir 2 tahun pemerintahan SBY dengan slogan bersama kita bisa itu, hasilnya adalah petani, nelayan, buruh yang total 90% ini semakin sengsara. Saya katakan ini permiskinan terstruktur. Padahal sesuai Undang-Undang Dasar yang penting ada kesejahteraan masyarakat. Nyatanya yang terjadi slogannya menjadi bersama kita bisa menyengsarakan rakyat. Ini apakah kita membiarkan di tahun ketiga, 4, 5 semakin sengsara? Sekian, terima kasih Gus Dur. Nah, membiarkan itu ada 2 macam, Pak. Satu, membiarkan dengan tidak mau merubah sama sekali. Tapi ada juga yang melihat bahwa kita diamkan itu dalam arti kita merubahnya secara perlahan-lahan, ya, sehingga tidak mengejutkan orang. Saya ikut yang pertama, yang kedua. Nah, itu saja. Jadi caranya bagaimana? Ya caranya memberi contoh yang baik. Saya beri contoh yang baik, ya, bahwa demokrasi itu bagaimana. Saya nggak pernah tuh nyuruh anak saya begini begitu, dia sendiri. Dan kadang-kadang itu ya apa ya istilahnya itu jengkel kita karena sama dengan pendirian kita. Dan jangan, anak itu punya dunianya sendiri. Kalau kita beritahu itu ya cara bijaksana itu adalah terangkan di mana mungkin mereka terbuka pikirannya. Ambil contoh, anak saya yang terkecil itu dulu kan rambutnya dicat begini, cat begitu ya kan, merah, kuning, hijau, nggak tahu saya. Satu hari saya bilang setelah dia siap kelihatannya, saya bilang kamu ini harus ingat dalam Islam itu air wudhu itu harus masuk ke badan, kena kulit badan. Nah kalau di rambutnya dicat ya itu terhalang oleh cat. Itu nggak usah disuruh di rumah-rumah sendiri. Sekarang udah hitam legam gitu. Ya jadi ini penting sekali. Orang mendidik itu kadang-kadang harus pelan-pelan, nggak bisa kenceng, tidak bisa keras-keras Gus ya. Nah, tapi tegas. Antara keras dan tegas harus dibedakan. Iya, ada Pak Polo di Jakarta Selatan ini. Halo Pak Polo. Selamat siang Gus Dur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini saya sudah lama nggak ketemu Gus Dur, dulu ketemu di Bali tahun 95. Oh ya. Jemput Gus Dur di bandara waktu itu. Iya. Waktu mau ke Buketong punya tempat di Karangasem. Ya. Ya, sampai itu, jadi sekarang mau ketemu lagi. Ya. Ini Gus Dur, ini ada pendapat ya tentang keadaan sekarang itu kita kayak macam bebas dari tirani Orde Baru. Justru sekarang kita masuk ke rasanya seperti kepada tirani agama gitu. Terus yang kedua, dalam alam demokrasi seperti sekarang ini, apa yang ada sekarang itu ada orang yang mengikuti menjadi penumpang gelap dalam proses demokrasi ini. Setelah mereka mendapatkan demokrasi itu, mereka akan menyendera kembali demokrasi itu. Bagaimana pendapat Gus Dur tentang ini? Terima kasih banyak Gus Dur. Yang pertama bahwa apa itu namanya kita ini belum mencapai demokrasi yang sebenarnya dalam usaha mencapai demokrasi. Jadi ini penting. Kalau kita nggak ngerti ini kita salah semua menganggap udah ada perubahan, udah ada apa itu namanya reformasi. Reformasi apa? Masih kayak begitu kelakuannya kok. Ya. Jadi kita harus berani terbuka menyatakan apa adanya. Lalu ya yang kedua itu bahwa apa itu tadi? Dalam demokrasi ini penumpang gelap itu selalu ada. Penumpang gelap. Ya, selalu ada. Bahwa ada orang yang menyamakan kepentingannya sendiri dengan kepentingan agama secara keseluruhan atau kepentingan kemanusiaan, itu ada, selalu ada. Tidak mungkin tidak ada kalau kita perhatikan baik-baik secara dunia. Bahkan ketika itu ya drama Shakespeare yang paling menarik yaitu apa itu namanya Julius Caesar
Ketika dia dibunuh, maka tanpa ragu-ragu dia noleh ngeliatin kepada Brutus, anak angkatnya itu yang membunuh dia. Itu Brutus, kau juga Brutus tuh itu. Jadi memang begitu, mau diapain? Itu ya adalah yang pinternya yang lain-lain ada, jangan sampai mau dikelecehin begitu. Lumrah Gus ya, ada penumpang gelap, ada pembajakan. Iya, kalau bersih semua udah pada jadi nabi semua. Ini ada Pak Agus di Manggarai ya. Halo Pak Agus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Gus Dur, mudah-mudahan sehat walafiat Gus Dur. Waalaikumsalam. Iya, Gus Dur, saya ingin bertanya, fenomena yang terjadi hari ini dan beberapa bulan yang lalu memang masih hangat mengenai RUAPP. Ya, yang saya ingin tanyakan lagi, bagaimana selama ini kayaknya ada dualisme pemikiran dan tindakan mengenai kebijakan yang ada di teras NU sendiri, PBNU, Kiai Hasyim Muzadi, kemudian juga Pak Ma'ruf Amin gitu. Di sisi lain juga anak muda NU juga bersikap berbeda. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Gus Dur, bagaimana sikap kami sebagai anak-anak muda NU yang mungkin tidak ada di teras NU ini gitu loh, mengenai RUAPP. Karena selama ini juga banyak penafsiran mengenai RUAPP itu memang sangat kayaknya terlalu dipaksakan untuk dimasukkan ke publik seperti itu, Gus. Nah, terus kemudian yang kedua, apakah ada fenomena politik yang ada di Indonesia ini yang mungkin orang-orang yang Islam politik merasa tidak puas sehingga kemudian terus bergerak dan kita sebagai Gus Dur sebagai juga pemimpin yang pernah mengayomi forum demokrasi waktu yang pernah lalu. Kemudian juga saya ingin tindakan bagaimana Gus Dur gitu mengenai hal ini. Gus Dur masih bisa memimpin seperti apa gitu, mungkin seperti itu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Pertama, kita harus kembali kepada keputusan Muktamar NU tahun 1935 di Banjarmasin, bahwa untuk melaksanakan ajaran agama Islam tidak diperlukan negara Islam. Ini dulu. Ini bapak-bapak kita 6.000 orang waktu itu, ulama-ulama menyatakan demikian. Jadi kalau ada sekarang orang harus negara Islam, itu orang menyimpang dari keputusan, berarti menyimpang dari ijma. Gitu, nggak boleh itu. Harus ada ijma baru kalau memang begitu. Nah, orang-orang kayak Hasyim Muzadi, kayak Kiai Ma'ruf Amin itu sedang berusaha ke arah penciptaan ijma baru. Nah, jangan diikuti dong mereka. Yang tidak mau tetap mereka pada ijma lama, ya ijma lama kayak saya ini. Jadi nggak usah pusing-pusing. Udah ada anunya kok, udah ada aturan mainnya ya. Nah, lalu kenapa mereka itu bisa berpikir tentang negara Islam segala macam di sini? Ya karena mereka itu diperlukan sebagai institusi oleh sejumlah jumlah orang yang ingin jadi penguasa dengan cara yang tidak demokratis. Ya, kayak zaman pemerintahan Pak Harto, kayak sekarang juga begitu. Ya. Anda tahu siapa di belakang orang yang mau ganggu itu namanya Pawai Bhinneka Tunggal Ika? Ada pejabat pemerintah tinggi, saya tahu, tapi saya nggak mau ngomong siapa. Saya tahu persis. Nah, jadi di sini kita melihat ya, apakah kita akan berubah? Jangan. Kita tunggu dulu. Nah, kalau mau negara Islam silakan, tapi tentu saja yang lain-lain nggak mau. Gimana sih mau? Dan harus Anda ingat ya, bahwa kaum muslimin itu dikatakan karena Islam itu agama terbesar, maka Islam menjadi kekuatan mayoritas umat. Oh, iya, Islam sebagai mayoritas umat. Tapi kalau diajak mendirikan negara Islam, kagak ada yang mau, termasuk saya nggak mau. Itu. Iya. Nah, jadi di sini teman-teman itu yang lupa terus mau memaksakan, lupa bahwa rakyat itu belum tentu mau. Nah, lalu ya bagaimana kalau DPR sampai mengundangkan itu, karena DPR kita belum demokratis. Itu persoalannya, Gus ya. Oh, jangankan itu semua, sampai kepada yang lain-lain, DPD segala macam, itu semua manipulasi dari KPU. Akarnya emang di KPU. Akar persoalannya. Orang kayak saya dilarang jadi calon
Dan sekarang itu KPU melanggar 4 undang-undang dan ada lagi yang satu undang-undang lain dilanggar juga. Jadi 4 buah undang-undang dilanggar 5 kali. Salah satu contoh ya, ini belum termasuk yang itu adalah calon-calon presiden diperiksa oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Itu melanggar undang-undang. Itu melanggar undang-undang. Yang memeriksa itu harusnya Menteri Kesehatan. Saya tanya, mana undang-undangnya itu? Nggak ada sampai sekarang. Padahal yang melakukan hal itu teman-teman saya sendiri kan. Ini yang diketuai oleh waktu itu Dokter Muluk. Gimana? Tapi semua sudah dapat karmanya semua, Gus. Ini ada Pak Imran, Gus, di Bekasi akan ngobrol dengan kita. Halo Pak Imran. Halo. Putus ya? Oh ya, Pak Imran terputus. Mungkin kita akan bacakan beberapa SMS yang sudah masuk. Ini dari Pak Mario di Bekasi. Sebagian umat Islam memahami memerangi maksiat dengan melakukan tindakan fisik. Padahal Nabi Muhammad memerangi kaum Quraisy dengan akhlak yang mulia. Memahami orang kafir adalah orang yang tak beragama Islam, padahal orang kafir, terputus ini. Orang kafir, ini terputus nih, Gus. Ya mungkin ini ada kesalahan satu ya. Saya mau tunjuk salahnya. Yaitu anggapan bahwa orang beragama lain itu orang kafir. Itu bukan pandangan Al-Quran. Saya pernah terangkan kepada orang yang sekarang jadi seknek, itu Yusril. Dia mengatakan, saya kecewa dengan Gus Dur sebagai seorang Muslim. Kok nggak mau tandanya Muslim? Dia lalu rapat dengan Kristen dan dengan Yahudi. Apa tidak tahu bahwa di Al-Quran itu tanda Muslim yang baik itu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum, yaitu bersikap keras kepada orang-orang non-Muslim dan bersikap lembut kepada sesamanya. Saya jawab, Quran itu lain kafirnya Quran dengan kafir biasa di Turki itu. Anda itu aja nggak tahu gimana mau berani jadi mubalik. Jadi persoalan memang di situ, Gus. Nggak tahu itu, barang nggak tahu semua itu mau diapain. Gus, ternyata Pak Imran ini masih ada, Gus, di line nih, Gus. Halo Pak Imran. Saya. Iya Pak Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya. Saya ada di belakang Gus Dur ini. Halo. Iya. Saya dari studio Radio Hutan Kayu. Ya udah masuk aja Pak Imran, udah dilihat. Ya. Ini Pak Kiai, saya mau nanya. Kita khususnya umat Islam kan diperintah dalam mencegah kemungkaran itu pertama suruh menggunakan tangan. Kalau nggak bisa suruh menggunakan lisan alias mulut. Terus kalau dua-duanya nggak bisa, kita hanya suruh menggunakan hati alias ingkar bil qalbi, ada batin kita aja yang menentang. Pertanyaan saya, apakah FPI itu menggunakan dalil itu, Pak? Menggunakan dan salah. Saya itu orang awam. Ini saya ada di studio Radio Hutan Kayu, waktu gedungnya megah banget. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi menggunakan dan salah. Karena begini, kalau orang sudah menjalankan kewajiban, ya, menentang yang tidak benar. Nah, sekarang kita tanya yang tidak benar itu apa? Yang merugikan semua manusia itu yang tidak benar. Yang memalsukan Tuhan itu tidak benar. Bahasanya begitu. Bukannya kalau nggak cocok sama kita itu kita bilang nggak bertentangan dengan Islam, itu kan mereka yang menentukan begitu. Ya, berbeda itu biasa. Al-Quran sendiri mengatakan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya telah kuciptakan kalian sebagai manusia, ya, lelaki dan perempuan, dan kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan suku-suku bangsa agar saling mengenal. Lah, ini dilanggar bagaimana? Jadi di sini kita melihat bahwa ada Islam itu disalah mengerti, atau ya ada orang yang mau mengartikan Islam dengan cara mereka sendiri, silakan, nggak ada masalah apa-apa. Yeah. Mungkin bisa ditafsirkan beberapa metode itu, Gus, tadi, Gus. Ada pakai tangan, pakai lisan, yang hati itu gimana itu, Gus? Ya, pakai tangan itu kan emangnya kalau kita nggak cocok sama orang, ya
pegang pistol tembak palanya, ya bukan kan. Itu kita menentang dengan cara itu adalah kita menentang dengan cara baik-baik. Baik-baik. Kalau ada orang yang menggunakan kekerasan, kita punya tangan untuk gampangnya kalau orang Jawa itu meeting, rangkul di apa? Jadi begitu, bukan berarti kok harus ninju tangan ya, di nabok orang itu. Ya, ada Pak Yudhistira di Mangga 2 ini. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Halo, selamat pagi. Selamat Ya. pagi. Gus Dur. Ya. Halo. Ya, Halo, ya. silakan. Ingin saya bertanya, Gus Dur. Ya. Halo. Ya. Sudah Halo. kedengaran Pak Yudhistira? Halo. 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 Ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum, Gus Dur. Waalaikumsalam. Ya, ini udah lama nggak talk show lagi dengan Gus Dur nih. Ya. Nah, ini Gus Dur. Saya ada semacam ini ya, prediksi bahwa negara Indonesia ini bisa terpecah-pecah nih Gus, bisa istilahnya bubar, ada berdiri menurut nanti berdiri negara-negara baru kecil-kecil itu menurut ajas negara, ajaran agama gitu. Karena apa? Karena nih anak-anak bangsa sekarang, anak-anak bangsa kita ini yang baru-baru ini yang mulai menanjak, baru mau yang sudah cukup terjun ke dunia politik ini, menjurusnya kepada titik beratnya itu udah kepada membawa ajaran agama gitu ya. Ya. Kalau itu dipaksakan, saya rasa ini nanti kita bisa pecah jadi 5 wilayah di negara Indonesia ini, Ya, Gus. betul. Karena sudah lagi nggak menghormati atau melestarikan para pendiri negara kita ini itu. Ini saya sangat mengkhawatir sekali bahkan kejadian ini. Jadi saya juga bisa minta Gus Dur berserta dengan rekan-rekan atau koleganya itu ya itu melestarikan itu Undang-Undang Dasar 45 maupun asas negara kita Pancasila, Gus. Nah, itu yang pertama, Gus ya. Yang kedua, Jangan menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Iya, jangan menyimpang dari Undang-Undang Negara Dasar. ini dibuat atas dasar kebinekaan. Ya. Quran sendiri menyatakan demikian, ya. Orang boleh berbeda-beda, yang nggak boleh itu apa? Terpecah belah. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah secara keseluruhan dan jangan terpecah belah. Nah, apa yang terjadi itu semua memecah belah bangsa kita. Karena itulah saya keberatan sama sekali. Oke Gus, dan sekarang ini sudah ada Pak Untung ini Gus di Bekasi juga akan bergabung bersama kita. Halo, selamat siang Pak Untung. Selamat siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Baik. Alhamdulillah sehat. Ya. Minggu kemarin temanya FPI Gus Dur ya. Hari ini demokrasi nggak salah. Ya. Enggak, saya sedikit di luar tema Gus Dur. Saya tahu Gus Dur adalah orang yang sering silaturahmi Gus Dur ya. Apa Ya. nggak ada reuni dengan mantan-mantan ketua PKB nih Gus Dur? Sama Pak Matori atau sama Pak Alif Syihab? Itu aja Gus Dur. Gini Assalamualaikum Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. rekonsiliasi atau islah, ya, silaturahim itu ada dua macam. Satu, persaudaraan dijaga dan saling memaafkan. Itu udah saya lakukan dari dulu. Seperti Pak Matori itu saya nggak ketemu itu bukan karena saya nggak boleh. Saya mau, tapi anaknya nggak boleh. Kenapa? Takut Pak Matori tambah sangat saya gitu loh. Jadi sih itu terbuka saja rumah saya. Orang kiri aja masuk rumah saya kok tiap pagi. Nah, jadi saya nggak pernah milih-milih. Silakan masuk. Sana yang ketakutan sendiri. Persoalannya memang di situ Gus. Nah iya, jadi terserah aja. Kalau saya sih mau aja kok. Oke. Dan Gus ini ada Pak Edison. Tapi untuk penempatan mereka nggak bisa seperti dulu. Penempatan haruslah berdasarkan kejujuran dan kemampuan, keahlian. Ada mekanisme sendiri organisasi Ya, Gus ya. Tapi secara keluarga tetap ada silaturahmi itu. Iya. Oke. Dan Gus ini ada Pak Edison di Rawamangun Gus. Ya. Halo, selamat siang Pak Edison.
Halo Pak Edison. Menjelang siang, Bung. Iya, silakan Pak Edison. Selamat pagi, Gus Dur. Selamat pagi. Pertanyaan saya hanya dua. Ya. Pertama, potensi untuk perpecahan di Republik ini sangat terbuka. Karena saya melihat pimpinan bangsa ini, terlebih yang ada saat ini, kurang bijak memberikan informasi-informasi maupun membangun masyarakatnya. Sejauh mana sebenarnya potensi yang ada ini, Gus? Yang pertama itu. Yang kedua, kemarin atau seminggu yang lalu terjadi gontok-gontokan konflik antar elit, di mana sampai sekarang saya lihat bahwa sebenarnya pimpinan bangsa ini, apakah itu mantan-mantan petinggi bangsa ini, sering tidak bijak ketika ada yang sudah tidak lagi di pemerintahan ingin bertemu presiden ataupun bagian dari presiden, kelihatannya takut untuk ditemui. Ini jelas menimbulkan potensi permasalahan pada titik grassroots. Karena bagaimana tidak, ketika bos-bosnya dilihat gontok-gontokan, bagaimana kami rakyat ini, Gus? Mohon paparan untuk 2 poin di atas secara komprehensif. Terima kasih. Selamat siang. Semoga Gus Dur semakin sehat. Baik, terima kasih Pak Edison. Ini soal potensi perpecahan ini, Gus, yang akan terjadi di kita nih, Gus, dan juga Ya, memang besar. Karena apa? Karena hampir tidak ada yang memikirkan kepentingan bersama. Semua bawa kepentingannya sendiri. Itu masalahnya. Jadi apa yang terkenal dalam istilah hukum itu tebang pilih itu terjadi. Sekarang umpamanya tindakan memberantas korupsi. Saya tanya, kenapa yang diambil tindakan hanya orang-orang yang dekat dengan Megawati saja? Tuh. Kenapa yang lain-lain tidak? Dibiarkan saja kan? Lebih gede lagi jumlahnya. Bukannya saya membela Megawati. Kalau dia salah ya salah. Tapi terjadi kepentingan pribadi diletakkan di atas kepentingan bangsa. Ini sebabnya. Lalu apa itu namanya? soal elit politik ini, Gus, yang ketakutan. Tidak berkuasa. Nah, begini. Semua pimpinan di dunia ini di bidang politik selalu didasarkan atas trust, atas saling mempercayai. Ya. Nah, kalau SBY sampai nggak mau menerima Amin Rais, kita tahu kan? Apa sebabnya? Karena SBY nggak percaya kepada Amin Rais. Nah itu. Nah sekarang cari sebabnya kenapa kok sampai nggak percaya begitu. Nah sebabnya ya gampang. Kalau saya lebih jauh daripada itu. Saya ini ada 3 orang dari Palu datang. Ketua Majelis Ulama Sulawesi Tengah, seorang domine Protestan, dan seorang pastor Katolik datang ke tempat saya menceritakan bahwa tidak ada pertentangan agama di sana. Yang ada hanyalah pertempuran terjadi karena berebut tanaman coklat antara seorang pejabat tinggi di Jakarta dengan seorang pejabat lokal. Nah, ini semua ada wartawan ratusan, keluar juga enggak di koran. Tuh. Enggak keluar di koran. Itu mau diapain? Orang seperti saya kan udah berkali-kali nggak ada. Sekarang ini nggak ada, Pak. Nama saya nggak akan muncul di koran. Ya nggak tahu saya apa sebabnya. Itu sama kayak konflik di NTB juga itu, Gus, ya. Persoalannya masalah tanah, masalah bukan masalah agama, Gus, ya. Bukan, di NTB itu kan bupatinya NTB Tengah tuh. Bukan NTB Tengah, Lombok Tengah. Lombok Tengah, iya. Bupatinya itu mau merampas tanahnya rakyat. Rakyatnya menolak sampai terjadi demo, mati 3 orang ditembak polisi. Nah, akibat dari itu untuk mengalihkan perhatian diperintahkan semacam panswakarsa gitu ya oleh gubernur. Kebanyakan anak Pak PPKS itu
mengusir orang Ahmadiyah, seolah-olah NU diceritakan di luar. Padahal tidak, Gus ya. Padahal tidak. Saya tanya ke sana kok langsung. Tapi di koran tuh nggak ada, Gus. Nggak ada, memang nggak bakal ada. Oke Gus, nih ada dua penelpon. Saya sapa dulu, ada Pak Erwin di Jakarta Selatan. Setelah itu ada Pak Nasir di Bogor. Pak Erwin silakan. Halo Pak Erwin. Halo Pak Erwin. Oke, Pak Nasir di Bogor, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Nasir. Mau nanya Gus Dur kan terkenal sebagai pendekar demokrasi ya. Tapi waktu Gus Dur mau dilengserkan waktu itu secara demokratis kok ngancam pakai banser segala. Terima kasih. Itu banser saya suruh bubar. Saya suruh bubar, Pak. Jangan terbalik. 300.000 orang tanda tangan dengan darah untuk mempertahankan saya. Akibatnya bangsa kita akan pecah belah. Karena itu saya relakan, udah biar aja. Ya saya bisa begitu karena memang saya nggak pengen jadi presiden kok. Dari dulu mana sih nggak punya tim sukses, nggak ada biaya, tapi menang juga. Ya udah, syukuri itu nikmatnya Allah. Jadi saya terus terang saja sampai sekarang pun begitu kepada mereka itu saya yang bikin itu. Ya saya tetap bersaudara, nggak ada masalah apa-apa. Karena apa? Keutuhan bangsa lebih penting daripada lain-lainnya. Itu yang penting, Gus ya. Masalahnya.